at-tahlilul lafzi ya. Tentang innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Aja digawe apa iki mbeng sapa iki sing ngatur mik. Ekone enggak usah. Ayat tegese maknane najasun qadarun kotor najis. Qala dawuh sapa Az-Zajjaj Imam Az-Zajjaj yuqalu likulli syai'in mustaqdar najasun, dan ucapake kanggo saben-saben barang kang dianggap menjijikkan dikatakan apa? Najasun, barang najis. Wa qala al-Farra, dawuh si Imam al-Farra, la takadul arabu taqul najisun illa wa qablaha rijsun. Hampir tidak pernah orang Arab berucap najis, melainkan sebelum lafadz najis, mesti ada lafadz rijsun. Maknanya sama, kotor, najis. Fa idza afraduha qalu najas. Kalau mereka mengucapkan lafadz najas sendirian, tidak disandingkan lafadz rijsun, maka orang Arab mengucapnya najasun. Tak baleni rungokno, lek digandeng dengan lafadz rijsun, disebut setelah lafadz rijsun, orang Arab menyebutnya najisun. Kalau disebut sendirian, enggak dibarengi lafadz rijsun, maka orang Arab menyebutnya najasun. Paham ya? Ailatan, jika kamu takut ailah, takut melarat. Al-ailah, al-faqru, wal-faqah. Ailah maknanya fakir dan melarat. Fi'il mandinya ala, mudhari'nya ya'ilu, masdarnya ailatan. Ala ya'ilu ailatan. Apa maknanya? Idzaftaqara, nalika jatuh fakir sapa wong. Ada orang jatuh miskin, jatuh melarat, orang Arab menyebutnya ala ya'ilu. Kalau ala ya'ulu menanggung ekonomi, menanggung keluarga, itu ala ya'ulu. Ail, orang yang menanggung keluarga. Ailah, the family. Apa satu keluarga. Bahasa Arabnya ailah. Dari ala ya'ulu. Yang miskin bukan ala ya'ulu, tapi ala ya'ilu ailah. A'ala wazannya akroma, akoma, mudhari'nya yu'ilu, isim fa'ilnya mu'ilun. A'ala yu'ilu i'alatan fahuwa mu'ilun. Apa maknanya? Idza sara sahiba iyal. Ketika orang telah memiliki banyak anggota keluarga yang ditanggung. Itu namanya mu'il. Ai sahibu iyalin katsirah. Ya ora usah takon, iyal katsirah iku bojo pira ora usah. Ya bojo siji tapi anake akeh ngono. Wa qala Abu Ubaidah al-ailah masdaru ala. Ailah masdar dari fi'il ala. Ala bimakna iftaqara. Kelawan makna iftaqara, jatuh fakir, jatuh miskin, dadi fakir. Wa ansada, Abu Ubaidah melantunkan nasyid syair. Wa ma yadaril
faqiru mata ghinahu wa ma yadril ghaniyyu mata ya'ilu wa ma yadril faqiru mata ghinahu wa ma yadril ghaniyyu mata ya'ilu mafa'ilun 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 mana wa ma yadril faqiru mata ghinahu wa ma yadril ghaniyyu mata ya'ilu wa ma yadril lan ora weruh sapa al faqiru wong fakir mata ghinahu kapan dadi sugiye wong fakir melarat aja cilik ati iso-iso sama oleh bojo sugih kan iso ae juduk rondo sugih mok rabi durung suwe mati oleh warisan wong fakir iku iso sugih mung ya ora roh kapan sugih tapi aja cilik ati sugih aja sombong sebab iso melarat ora roh kapan melarat pamaya dirilan ora weruh sapa al-ghani wong kang sugih ora weruh mata ya'ilu kapan dhek dadi melarat wala yadinuna dinal haqqi dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar beragama tapi non-Islam agama batal lafad dana yadinu min dana ar-rajulu dari fi'il madhi dana ar-rajulu mudhari'nya yadinu apa maknanya dana yadinu idza takhadha ketika orang telah menjadikan al-amro suatu urusan prinsip lahu bagi dirinya akidatan dijadikannya sebagai akidah keyakinan pegangan ketika sesuatu saya menjadikan akidah jadi pegangan prinsip itu namanya zaman telah beragama dengan sesuatu itu zaman telah dana yadinu wal tazama lan netepi sapa wong konsisten konsekuen hu perkara tadi ora ditinggal-tinggal taqulu anda ucapkan fulanun yadinu bikada ay fulanun yaltazimuhu wa ya'taqiduhu istilah fulanun yadinu dengan sesuatu apa yadinu itu yaltazimu netepi sapa wong hu ing kada netepi itu dipegangi terus secara konsisten konsekuen berkomitmen wayak taniku dan memeluk agama Islam wal muradu fil ayah annahum la yaltazimuna bidinil haqq utawi yang dimaksud ayat bahwa orang musyrik tidak beragama secara benar, maksudnya bahwa orang musyrik itu ora konsisten, ora netepi pada satu agama yang benar, bahwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Hatta yu'tul jizyah, perangi orang musyrik sampai mereka membayar jizyah, upeti. Apa jizyah itu? Jizyah itu ismun lima yu'tihil mu'ahadu ala ahdi. Jizyah itu nama aran istilah bagi sejumlah dana yang seorang kafir mu'ahad memberikan dana itu ala ahdi sesuai dengan perjanjiannya. Sekali lagi, Nabi dan sahabat berdarah-darah
berkorban nyawa, mendirikan negara Madinah, memerangi mengusir kafirku Quraisy. Wong kafir gak melok perang, nontok tok berpangku tangan. Bareng negara wis berdiri tenan, makmur, terus kono kula tak melok urip napa angsal. Oleh tapi bayar. Hak-hakmu begini, kewajibanmu seperti ini. Yang muslim enggak bayar, apa mbiyen wis bayar nyawa. Mbambai berjasa mendirikan negara. Itu loh, di negara Islam muslim enggak bayar upeti, non muslim bayar upeti karena dulu seperti itu. Di NKRI ini dalam rangka mengusir penjajah, wong muslim mengusir penjajah, wong Hindu Bali juga mengusir penjajah, wong Katolik NTT juga mengusir penjajah, wong Katolik Maluku Yosudarso juga mengusir penjajah. Nah di sini karena muslim non muslim saiyek saeko proyo bergandeng tangan gotong royong mengusir penjajah, maka tidak bisa salah satu kelompok, salah satu agama dianak emaskan, yang lain dianak tirikan. Ini enggak bayar upeti, ini bayar enggak bisa. Karena negara NKRI berdiri oleh semua dan dikelola oleh semua. Hasilnya juga untuk semua. Paham apa ora? Jadi bukan berarti kita enggak melaksanakan Islam. Melaksanakan Islam itu juga melihat konteks. Hukum Islam itu enggak mesti apa yang tertulis dalam Quran hadis. Yang terus itu malah kadang dalam konteks tertentu bukan, di titik itu bukan hukum Islam. Contoh, ono dokter ngoperasi pasien terus kurung wadan. Nas syariat dikongkon sholat tepat waktu. Ya, bahkan sholat awal waktu lebih diridhoi Gusti Allah. Itu hukum Islam secara umum sebelum dikontekkan dengan konteks dokter ngoperasi pasien. Nah setelah dalam situasi dokter ngoperasi pasien, hukum Islam itu menyelamatkan nyawa, meskipun waktu sholat sampai habis, apa tetap sholat meskipun pasiennya mati? Hukum Islam itu yang mana dalam konteks itu? Menyelamatkan nyawa. Jadi sama nojo bengak-bengok, ini enggak melaksanakan hukum Islam. Deloken konteknya juga mas. Ojo mek kurang delok teksnya, enggak melihat konteks. Hukum teksnya nikahlah dengan wanita cantik, kaya, bernasab, beragama, alim, hafidhoh. Hukum teksnya. Tapi untuk mencapai ke sana ya delok awakmu mas. Lah ya, apa awakmu kelas? Nah gitu loh. Paling dari 4 kriteria itu oleh lurus alhamdulillah. Ya di situ itu yang kamu lakukan itu hukum Allah. Meskipun enggak harus 4. Pak Ali, Arab komat, Arab sholat, anaknya kecemplung sumur. Mbak Ifah kecemplung sumur. Bahaya. Hukum Allah itu yang mana? Sholat karena khawatir waktunya selak habis, atau menyelamatkan Mbak Ifah? Halo? Menyelamatkan nyawa kan? Mari ngono terus wudhu maneh, atus wudhu sholat, meskipun waktunya habis. Jadi tidak tentu lo yang teks itu di konteks tertentu, itu yang hukum Allah. Hukum Allah khomer haram yang berdasar teks. Tapi dalam situasi tertentu zaman keseretan, tersedak, megap-megap raiso ambekan, golek banyu renek, ono khomer, yang ngombe khomer, timbang mati raiso ambekan. Ngombe khomer di situ hukum Allah apa bukan? Untuk menyelamatkan nyawa.
Hukum Allah selamatkan nyawamu meskipun dengan minum khamr. Misalnya suatu ketika ditemukan tae itu obat penyakit apa? Ya tae haram mas. Tapi dilala sama duwe penyakit. Menurut tabib min ahlil khubroh, yang muslim, yang muktaman, menurut dokter yang profesional, spesialis, dan dia dokter santri kena dipercaya. Mas iki obate saman apa? Mangan taek sedina ping 5 sampeyan iki. Hukum Allah itu ngaromne taek apa mangan taek di situ? Halo. Ngerti ya? Ada teks tapi ada konteks dan butuh apa? Butuh analisa. Analisa yang cermat supaya hukum Allah itu pas dengan konteks. Dan itu butuh kecerdasan untuk tahqiqul manat. Manutun bil maslahah. Benar-benar hukum yang kau fatwakan itu membawa kemaslahatan tanpa meninggalkan teks. Hanya mengejar maslahat, membuang teks, itu liberal. Hanya merujuk pada teks, enggak peduli maslahat apa mudorot, itu radikal. Nah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengejar maslahat dan tetap nyekeli teks syarak, baik yang di Quran, di Sunnah, atau mastambatahul ulama min fatawihim. Atau yang diistimbati oleh para ulama. Tetap saja, sampai milih presiden. Itulah Ahlus Sunnah ya tetap gandolan teks agama. Dan tetap menimbang kemaslahatan. Teks agama harus milih yang muslim. Sama ngotot yang Amerika menyalonkan presiden muslim. Sampai kiamat ya ora dadi-dadi. Nyekelit tekai, harus muslim. Akhirnya enggak pernah punya presiden muslim. Apa enggak sebaiknya mengejar maslahat? Enggak apa-apa, tak dukung calon yang non-muslim ini. Wong dua-duanya semuanya non-muslim, baik partai Republik maupun partai Demokrat. Kenapa ini? Saya tahu ini karakternya baik. Kepada Muslim toleran. Dan kepada Yahudi tidak menganak-emaskan. Wongi pinter pisan. Oke, meskipun ini Kristen, seonok maslahate. Timbang Kristen satunya, wis Kristen gak ono maslahate. Lah, mending ngono kuwi lek cara NU. Halo. Sampeyan sing kurang iso mikir ngene iki aja mikir. Iki urusannya Pak Ali karo Pak Rosid. Hukum Allah itu sholat madhep kiblat apa madhep ngalor? Hah? Dalam konteks tertentu. Bisa-bisa sholat itu malah kon ngadep ngalor. Utawa kon ngadep ngetan. Ya. Lelek musuhmu nang ngetan. Terus sholatmu ngadep ngulon, bedil itu kok murin tek. Makanya sekali lagi ada teks, ada konteks. Tugasnya ulama mencari titik temu. Dan itulah ijtihad. Apa jizyah itu? Upeti. Orang non-muslim siap menjadi warga negara Islam dengan syarat-syarat tertentu, tanda tangan. Qala Ibnul Ambari, hiya al-kharaj al-maj'ul alaihim. Jizyah adalah pajak yang dibebankan atas orang-orang kafir non-muslim yang mu'ahad. Indonesia itu mu'ahad, enggak. Begini, macam-macam orang non-muslim itu.
Non-muslim itu ada kafir harbi. Orang kafir yang nyata punya pasukan menyerang negara Islam. Itu kafir harbi. Non-muslim neng gasek, neng badut itu enggak termasuk itu. Wong kadang ya rujaan bareng-bareng. Yang kedua, kafir mustakman atau mustakmin. Orang kafir dari negara lain, negaranya konflik, datang ke kita minta suaka, minta perlindungan. Ya, terus diterima di sini, dilindungi tapi dengan syarat-syarat tertentu. Itu kafir mustakmin atau mustakman. Non-muslim Indonesia enggak termasuk itu. Yang ketiga, kafir dhimmi. Kafir kayak tadi, dengan mau bayar ini, kafir dari warga negara kita, mau bayar ini terus diberi hak untuk bla 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 bla. Nah, tapi konteks negaranya kayak yang tak ceritakan tadi. Terus Indonesia non-muslimnya enggak termasuk sing ngene iki. Jadi la dhimmi walal harbi walal mustakmin walal mu'ahad. Itu opo? Kita menyebutnya ya non-muslim yang muatin dengan kita. Muatin warga negara yang non-muslim. Ya, geger kalau secara istilah hukum disebut non-muslim. Karena seperti itu. Di Arab juga, mereka disebutnya bukan kafir dalam istilah hukum. Dalam istilah tradisi budaya. Disebutnya non-muslim. Jalan yang sebelum menuju Mekah, itu terbagi dua. Tariq ila Mekah, yang belok kanan, tariq ghairi muslim. Tariq ghairi muslim. Jalur non-muslim. Ora kok jalur kafir, nur. Dulu ketika NU melembutkan istilah itu, muslim non-muslim, NU diserang habis-habisan. Quran ini lo menyebutnya, qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa kita menyebutnya non-muslim? Konteksnya apa, Mas? Kalau konteks you ibadah di gereja, kami ibadah di masjid, di situ qul ya ayyuhal kafirun. Tapi lek sampean dadi ketua RW sambutan. Nah, ya, kepada Pak Ali yang muslim kami hormati. Kepada Pak David kafir. Ngawur rai. Ini bermasyarakat, bermuamalah. Bukan konteks ibadah sitoke Jumatan, sitoke kebaktian. Ngerti ya? Repot lek wong fikihnya enggak. Emang dadi ketua ranting NU dhisik. Ben ngerti ngene. Lek durung dadi ketua NU ora iso ngene. Lek wis dadi alumni wis iso. Summiyat jizyatan, upeti disebut jizyah dari kata-kata jazaya jezi, membalas ya. Li'annaha qada'u ma wajaba alaihim. Karena itu adalah menunaikan apa yang wajib atas mereka. Min qaulihim, dari ucapan jaza yajzi, membalas. Apa maknanya jaza yajzi? Idza qada, jika orang menunaikannya. Wis, saiki aduh santri rungokno. Nanti tanggal 14 Februari pilihan presiden. Juga pilihan DPR. Soal kepemimpinan, Mas. Ini bukan main-main, bukan guyonan. Bukan dagelan, bukan sandiwara. Ini masalah serius. Masalah kepemimpinan nasional menentukan 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Indonesia itu akan kayak apa? Akan tetap kuat, akan tetap dihormati dunia internasional, wibawa, akan tetap bersatu, akan tetap berdaulat, atau enggak karu-karuan.
itu sangat ditentukan oleh pemilu tanggal 14 Februari. Ojo dianggap enteng masalah pilpres. Ojo dianggap dolenan. Itu masalah serius. Dan nyun sewu, apa kira-kira yang terdampak dari gawe politik itu? Ya kebijakan nasional. Kira-kira kebijakan agama bagaimana? Kira-kira agama Yahudi tetap nggak diakui apa jadi diakui? Kira-kira tetap harus beragama di negara Pancasila ini? Apa boleh seseorang itu komunis, ateis? Itu presiden dengan DPR sama MPR sangat menentukan, memegang peran untuk menentukan nasib agama itu. Adakah tetap NU tetap dominan, Ahlussunnah tetap dominan? Atau Syiah mulai diberi peluang? Atau aliran kebatinan juga diberi peluang yang sama? Itu sangat, presiden sangat menentukan. Halo? Paham apa enggak? Terus istighosah di sekolah-sekolah, jamaah di sekolah-sekolah, menentukan guru agama di sekolah-sekolah. Itu keberadaan presiden sangat berpengaruh. Gak gemen-gemen. Presidennya muslim, peduli agama, taat, apalagi juga Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu dampaknya untuk Islam Ahlussunnah juga sangat terasa, Mas. 5 tahun sampai 10 tahun. Makanya Nabi dawuh, an-nasu ala dini apa? Sultani. Rakyat itu kayak apa? Abang hijaunya beragama mereka. Sangat dipengaruhi oleh kepala negara. Nah, kepala negara ini abangan nggak ngelakoni. Maka selama 10 tahun itu, fenomena wong nggak sholat juga semakin besar. Nggak peduli dengan pelaksanaan sholat, semakin besar. Dan bagi mereka biasa wong kepala negara ini yang. Tapi ketika kepala negara ini rajin sholat, kenceng menegakkan sholat, yo wiridan satunggalane. Selama 10 tahun mimpin, dia mengangkat menteri yang nggak jauh-jauh dari itu. Mengangkat dirjen, sekjen yang nggak jauh-jauh dari itu. Mengangkat Kapolri juga nggak jauh-jauh dari karakternya. 10 tahun, Mas. Maka selama 10 tahun kehidupan agama juga nggak jauh-jauh dari itu. Paham ya? Jadi kepemimpinan nasional itu sangat menentukan. Ojo main-main. Ojo sama nggak peduli dengan politik. Gampang. Soalnya tanggal 14, begitu masuk TPS bingung. Nggak ada pembekalan, nggak ada pencerahan, nggak ada edukasi. Dalam waktu 1 detik sama mikir, nggak bisa. Harus ditentukan mulai sekarang. Siapa yang paling pas? Menurut agama dan menurut kepentingan nasional. Allahumma shalli ala sayyidina. Pertama, yang sangat diperhatikan dalam agama, itu keberagamaan si calon. Pinter kayak apapun kalau agama nonsen, nggak boleh dipilih. Kecuali dalam keadaan darurat. Darurat ini saya zaman urip di negara kafir. Calonnya semuanya non-muslim, nggak ada pilihan lain. Nah di sini nggak ada yang darurat, mayoritas muslim. Dalam hadis di Riyadhus Shalihin, Sahih Muslim ada begini. Rasul, bagaimana fatwa panjenengan kalau pemimpin kami dolim? Hak-hak kami nggak diberikan. Dan menarik pajak terlalu tinggi. Ya apa? Afala nunabiduhum? Afala nunazi'uhum? Bolehkah kami berontak? Bolehkah kami kudeta?
diambil alih kekuasaannya. Kata Nabi, la ojo ma'aqamu fikumus salat. Selagi mereka masih menegakkan salat. Ternyata agama ekonominya, negara ekonominya agak carut-marut, kacau. Hukumnya agak carut-marut, kacau. Itu demi menghindari pertumpahan darah, berontak nggak boleh. Mengkudeta juga nggak boleh. Baru boleh lek wis kenemenen, wis dolim dan nggak sholat. Selagi masih sholat ojo. Ternyata masalah sholat itu jadi patokan. Halo. Lelek wis dadi saja. Gara-gara nggak sholat boleh dikudeta. Apa prasamu durung dadi oleh didadekno. Ngerti ora iki? Wis dadi lo gara-gara nggak sholat boleh diturunkan. Iki lek nggak sholat terus apa oleh mau calon lan mau pilih. Dong. Jadi apa? Patokan agama itu jangan sampai diabaikan. Itu penting. Dan besok dihisab. Yang kedua, kematangan mental. Wawasan luas, matang. Ini negara besar, Mas. Problemnya juga besar. 274 juta penduduk dengan seambrek problem. Kalau kepala negara nggak benar-benar tahan bantingan, dewasa matang, arep ngucapne nggak penak. Ya. Terus ngadepi situasi kayak begini, iso-iso malah nangis, Mas. Iso-iso malah butrek. Butrek lek cara Bali pikun barang. Ini harus kepala negara yang fresh. Dewasa, matang, tahan bandingan, berwawasan luas, jembar dodone, dan segala macam. Maka Muhammad SAW yang super pinter, super ahli komunikasi, ahli membangun jaringan, Mas, tabligh, mentalnya jos, sidik amanah, itu loh belum diberi gelar, belum diangkat di SK menjadi nabi, kecuali ketika sudah umur 40. Awal kematangan umur. Awal kematangan mental stabil. Nah, proses mulai Nabi Muhammad untuk benar-benar matang ngenteni umur 40. Prosesmu kon umur selikur wis matang ngono. Kapan kon ngungkuli Nabi Muhammad? Paham? Allahumma shalli ala sayyidina. Terus di Mekah sekitar 13 tahun. Sampai umur 53. Lalu hijrah, jarak 2 tahun setelah itu merintis negara Madinah. Umur sekitar 55 tahun merintis mendirikan negara. Kira-kira umur 56, 57 jadi kepala negara. Terlalu muda umur selikur ya, belum lumayan. Terlalu tua umur 90 ya jom. Ini sungguh tugas beban yang sangat Halo. Nggak bisa diamanatkan kepada orang yang belum matang atau pasca matang. Zaman Tolut, ketika rajanya sepuh akan ada suksesi. Warga ini sowan kepada sesepuhnya Nabi. Nabi niki sinten gantose raja niki. Nabi ini dawuh,
Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah memutuskan Talut. Lah Talut itu bukan orang dalam. Bukan ring satu. Enggak berdarah biru. Berdarah merah. Tapi tetap saja yang dipilih Allah Talut. Protes wong-wong sing keluarga dalam berdarah biru ini. Yang dinasti lah apa. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mal. Mana mungkin Talut akan memimpin kami? Apa iso nyalon, apa ono dana? Dia bukan orang dalam, bukan orang ring satu, tukang ngarit, buruh tani mas. Toko sak kulone cepu ngono. Bloro lah. Atek ragablek duit pisan. Ono lo calon ragablek duit iku ya ono. Walam yu'ta sa'atam minal mal. Enggak punya harta berlebih. Mosok itu yang jadi raja. Nabi jawab, wistalah innallaha astafahu alaikum. Allah telah memilih mengeska Talut untuk memimpin kamu. Kon ojo kakean cocot. Manu tawis. Apa sih kok Talut diangkat ini? Bukan orang dalam, bukan kaum istana. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Talut diberi kelebihan satu ilmu. Dokter mas. Profesor mas. Iso bahasa Arab mas. Iso bahasa Inggris dan macam-macam. Wal jism. Fisik juga sampai puncak kematangannya mas. 20 durung mateng. 80 gosong. Paham? Ojo main-main. Ini Quran. Dan tentu Quran seperti itu karena kepemimpinan negara itu sangat berat. Orang mek kuruk ketua RT, ketua RT ya enteng tanda tangan. Iki kepala negara. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sungguh Nabi Musa itu memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi menantunya Syuaib. Dan mendirektori, mengelola perusahaan Farm of God. Kandang kambing besar. Sofurok wedok is nggak sanggup ngopeni kambing sak mono akeh. Wah niki mawon bah. Jenengan dadi akan sing tukang ngopeni mendo niku. Perusahaan kambing. Ya abatis takjirhu. Inna khaira man istajartal qawiyul. Sekedar mengelola usaha kambing dalam jumlah besar. Itu butuh karakter qawi. Kok kawin? Qawi, fisik kuat mas. Mental kuat. Di demo, di lo ini gak pusing. Lek mental gak kuat, problem banyak di demo. Putrek mas. Qawi. Apa kuat. Dan bukan kuat sekarang. Kuat sampai selama 5 tahun. Aku saiki saya kuat. 5 tahun ke depan. Ya mbuh. Ngitungnya kudu ngitung kuat selama qawi dan amin. Full amanah. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu dilihat dari sirahnya, track recordnya. Nggak pernah neko-neko.
Bisa dipercaya itu juga dilihat dari gesturnya, bahasanya, perilakunya, macam-macam. Dan Islam juga dilihat dari ketakwaannya. Wong jogo sholat itu menjadi indikasi orang itu lebih bisa dipercaya. Karena wedi pangeran rawani ngapusi. Ngopeni wedhus sakmono kae lho butuh qawiyun amin. Mosok dadi kepala negara enggak butuh qawiyun amin. Lalu Nabi Yusuf ngelamar jadi kabulok. Kabulok apa kementan enggak ngerti apa? Apa kira-kira lesai? Rangkep-rangkep ya kementan kabulok plus wes kemenku ya. Nabi Yusuf wani ngelamar posisi itu. Apa yang dia miliki? Inni hafidhun alim. Hafidh, perimpen, teliti. Nggak pembukuan, neraca pembelian, neraca penjualan. Sak repe saya nggak kesingsal mas. Benar-benar ahli akuntansi. Sampeyan dicak poro gapit 14 di poro 5 bingung ada. Baik poro. Ngono nyalone kepala negara ya gak iso. Untuk satu jabatan menteri itu butuh profesionalisme. Alim. Bukan alim tapi alim. Benar-benar berilmu. Mantap, expert. Pakar. Apalagi sak nuri menteri mas, kepala negara. Nah, ngene ojo main-main. Wis sampean ijtihad telu iku sing enggak jauh-jauh dari kriteria Quran itu yang mana? Allahumma shalli ala sayyidina. Lalu menurut Kanjeng Nabi lek iso pemimpin sing ra kereng, sing welas sayang karo rakyate. Dalam doa kita diwuruki donga, wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, jangan kau angkat mensultani kami, mempresideni kami, memimpin kami. Orang yang enggak punya khauf. Salat ora, wiritan ora, qobliyah ora, duha ora, poso yo ora. Orang duwe khauf blas. Ojo duwe pemimpin ngono kuwi. Terus wala yarhamuna. Jangan pula pemimpin orang yang enggak punya welas kepada rakyat. Bahkan kalau ada pemimpin mentalan, Nabi yo mentalan dongakne. Dalam hadis Sahih Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa yang memimpin umatku, kok welas ning umatku, jenengan welasi Gusti. Wa man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaih. Siapa yang memimpin umatku menyengsarakan mereka. Sembarang larang, beras larang, mes larang. Enggak memberikan protek kepada peternak, sembarang marah. Akhirnya petani sambat, peternak sambat, sektor perikanan juga sambat. Siapa yang memimpin umatku lalu menyengsarakan mereka, fasquq alaih, maka sengsarakan dia ya Allah. Semua pemimpin dolim, diktator, otoriter, mati nih suul, khotimah megap wis. Fir'aun wis contone wis. Ngono kuwi. Kena roh. Halo. Lek iso fisik oke, ilmu oke, mental oke, umur juga oke, ketakwaan juga oke, plus karakternya lemah, lembut, kasih sayang, gak mentalan. Satu. Halo. Terus tentu karena ini negara yang heterogen,
Cari pemimpin yang bisa diterima oleh semua kalangan. Di Jawa diterima, di Sumatera diterima, di Papua juga diterima, di Bali juga diterima. Kalau ada pemimpin yang di sini diterima, di sini bermasalah, di sini diterima, di sini bermasalah, itu kalau dipaksa dengan dana, dengan mobilisasi, dengan intimidasi, dengan mencurangi angka, akhirnya jadi. Itu nanti juga goncang stabilitas keamanan itu. Sebab ada wilayah yang menolak. Makanya ini butuh antarodin. Butuh milihiku dengan legowo. Enggak ada paksaan. Halo? Wong dadi manten bareng ra oleh meksa bali. Panganan elek, meksa-meksa ra halal. Illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Boleh milik orang lain akhirnya jadi milik saya. Kalau itu lewat transaksi jual beli sing lilo podo lilone. Untuk masalah cilik lilo podo lilo. Dadak masalah kepemimpinan dipeksa. Diintimidasi orang oleh. Makanya Nabi dawuh terakhir ini, sakjane dawuh. Khairu umaraikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Wa tada'una lahum wa yada'una lakum. Saapi-api pemimpin, rakyat mencintai mereka, mereka mencintai rakyat. Terpilih secara antarodin. Syukur-syukur aklamasi. Terus rakyat mendoakan mereka, pemimpin juga mendoakan rakyatnya. Itu loh hasil dari pilihan demokratis yang fair. Apa fair? Fair sportif. Kalah bal-balan. Itu lek karena fair sportif. Wasitnya juga fair. Iku raloro mas. Sing leworo lek kalah terus karena dicurangi. Iya bro. Kalah iki lega enggak apa-apa. Asal fair. Zaman bersaing dengan sopo gembil. Akhirnya Mbak Lelia beralih kepada orang lain. Ya. Zaman enggak loro hati kalau fair. Apa? Nyatanya kono luwih ganteng. Nasab juga lebih. Hafid Quran. Alfiah wolak-walik. Dosen pasca sarjana. Lelek pancen ngono ya. Oke, saya angkat topi gitu loh. Kalah ngono iku ora lara ati. Yo mek kur nelongso ngono tok. Sing mangkeli sakjane ganteng sampean, pinter sampean. Ya kan? Gara-gara kono diuju-ujui karo diwewehi apa? Diwewehi duit. Akhirnya beralih. Iku lho sing garane mangkel. Ya. Muga-muga Indonesia diselamatkan Allah. Ya, diberi pemimpin yang matang umurnya, matang pengalamannya, matang mentalnya, tahan bantingan, wawasan juga luas, jembar dodone, gak loro ati, gak ngamuan, sayang ning rakyate. Diterima dunia internasional sehingga dapat kepercayaan dari investor asing. Kerjasama dari luar negeri juga banyak. Mendatangkan rezeki. Kalaupun anak-anak sarjana kita mau kerja di luar negeri pun, negara-negara asing juga bisa menerima. Muka-muka nanti begitu. Iki jadi potong tumpeng mereka. Mana tumpengnya ini? Rasa diunggahne ngono ae.
Umi, Umi ndi Umi. Para rawuh, saya bukan masalah like and dislike, tapi kalau ada barang kurang lurus, saya wajib ikut meluruskan. Tadi sebelum ke sini saya buka WA, ada rekaman apa-apa yang di situ tergambar dari dawuhnya Ibu Gubernur, Bu Khofifah, bahwa pencalonan Mama Pak Prabowo dengan Gibran itu mirip-mirip seperti Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Nabi punya sahabat sepuh calon penerusnya, yakni Abu Bakar. Juga punya sahabat milenial muda namanya Sayyidina Ali. Ketika sekarang ada Pak Prabowo sama Gibran, itu ya mirip-mirip lah. Nabi punya Abu Bakar sama. Nah, saya perlu meluruskan. Umur Abu Bakar itu sekitar 3 tahun di bawah Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat umur 63, lalu diganti Abu Bakar. Itu Abu Bakar umur 60. Paham ya? Lalu itu pakai hijriyah. Dalam hitungan sekitar 60 tahunan, antara masa dengan hijriyah itu selisih 2 tahun. Kalau kisaran 90, 100 tahun itu selisih 3 tahun. Berarti perkiraan ketika Abu Bakar menggantikan, kalau dihitung Masehi, itu umur 58. Bukan umur 80. Jadi, monggo orang mengkiaskan, tapi saya perlu memberitahukan pada umat bahwa umur Abu Bakar kira-kira segitu. Ketika menjadi kepala negara. Paham ya? Itu pun dengan kematangan yang luar biasa, dididik langsung oleh Rasulullah, memimpin negara Madinah yang enggak terlalu luas. Yang luasnya paling-paling ya kota Surabaya, ditambah beberapa. Gitu loh. Terus Sayyidina Ali, itu jadi kepala negaranya bukan Pasik Enom iku. Ya. Ketika beristri sama Siti Fatimah, itu umur Ali sekitar 22, 21, 22, sekitar itu. Perkiraan ketika Rasulullah SAW wafat, Ali mungkin umur selawe 6 likuran. Tapi kan dadine khalifah setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sama delok hijriyah tahun piro. Kalau ngenteni antri yang keempat itu taruhlah 15 tahun atau 20 tahun. Itu ketika Ali naik, itu sudah umur 40 lebih. Ya, monggo saja dalam hal itu dikiaskan. Tapi real umurnya bukan likuran juga bukan wulung-wuluan ya. Tapi itu tadi. Nah, saya perlu ngomongkan ngeten iki, khawatir namanya orang awam, bener. Iki sunah Rasul nih. Khawatir. Tapi kalau zaman tetap milih sopo-sopo ya hakmu. Hanya saya punya kewajiban meluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga MTMD tetap lestari dan membawa barokah, menyebabkan kita bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.